Love Friends, ketemu lagi dengan kita di Bincang Seru Wijaya Putra Law Talk. Tapi ini kita edisi yang sangat spesial di tahun ini ya. Jadi tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Jadi podcast hari ini kita khususkan salah satu calon pemimpinnya mahasiswa di UWP. Betul nggak? Betul. Oh yes, gitu ya. Oke, kita santai aja ya, mas-mas ini ya, dua laki-laki yang masih muda ya, kayaknya masih muda, ya seumuran lah ya sama saya ya kayaknya ya. Jadi nggak jauh, Jadi kita pengen tahu nih, mereka tuh siapa, terus tujuannya tuh apa sih? Kenapa kok bisa berani mencanangkan mengajukan diri untuk memimpin mahasiswa di Universitas Wijaya Putra. Oke, yang pertama silakan diperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, kenalkan. Nggak usah nunduk-nunduk Mas, dimajukan aja ya. Oke, kenalkan. Masnya maju aja. Nah. Iya, oke. Oke, kenalkan saya Bayu Triputra, saya mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik semester 6 yang transisi sebentar lagi habis UAS naik ke semester 7. Oke. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Dendi Erdi Pranata. Saya dari Fakultas Hukum, masih semester 6 mau semester 7. Oke. Nah, sama ya, semesternya sama ya? Sama. Oke. Tapi beda Umur. fakultas. Iya, Beda umur juga. Oh. Ya, masih muda saya, Bu. Enggak sih kayaknya, enggak ya. Oke. Oke. Jadi Mas Bayu dari FISIP, terus Mas Dendi dari Fakultas Hukum. Kalau Mas Dendi kayaknya kita enggak asing ya, teman-teman. Jadi kita sering melihat wajahnya itu di sosial medianya Fakultas Hukum. Oke, Mas Bayu dan Mas Dendi ini sebagai apa di sini? Selain sebagai mahasiswa, kita di sini diundang sebagai calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa. Oke, di tahun ini ya, periode ini ya? Ya, 2025-2026. 2025-2026. Oke. Jadi bukan gubernur ya, presiden. Ya, presiden mahasiswanya adalah Mas Bayu, wakilnya Mas Dendi. Oke, bisa diceritain nggak kenapa kok saling memilih untuk ayo kita bareng-bareng mengajukan diri menjadi calon presiden mahasiswa di UWP? Kenapa? Dari siapa dulu? Silakan. Saya dulu mungkin. Boleh. Kalau dari aku sebenarnya dulu nggak ada minat mau naik lagi karena jujur udah capek dari semester 1 udah mulai aktif kegiatan organisasi sampai di semester 6 sekarang. Oke. Sebenarnya waktu kemarin semester 5 itu udah mau niat berhenti, nggak mau ikut organisasi lagi karena mau fokusnya ikut lomba-lomba publikasi jurnal ilmiah dan sebagainya. Tapi saya tipe orang itu kalau lihat organisasi yang jalannya lele itu gemes. Itu jadi saya memutuskan maju aja lah nggak apa-apa. Terus kemarin kebetulan Pak Yoga itu selaku Kabiro Kemahasiswaan dan Sipisi membuka organisasi baru, ormawa baru yang bernama Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Nah, kebetulan Pak Yoga merekrutnya itu secara internal dari kemahasiswaan sendiri, yang dimana yang direkrut itu adalah mantan-mantan pemimpin-pemimpin ormawa sebelumnya. Oke. Dari situ Mas Bayu tuh tergerak lah hatinya. Kayaknya WP butuh aku nih ya. Gitu gak sih? Iya dong. Oke, kalau Mas Dendi sendiri. Sorry sebelumnya. Mas Bayu ini berarti sebelumnya adalah gubernur BEM FISIP. Periode di tahun 2023-2024. Oke, kalau Mas Dendi ini gubernur BMFH juga ya. Oke, sama. Tapi periodenya berbeda. Beda. Oke, silakan kalau dari Mas Dendi kenapa kok akhirnya mungkin baik ayo kita maju mencalonkan diri. Kenapa itu? Mungkin yang pertama paling ya karena ada Mulyono di sekitar kampus ini. Oh gitu ya. Iya. Mulyono itu maksudnya apa ya Mas ya? Saya kurang tahu, saya polos orangnya ya. Ya, ingin berkeadilan lah. Untuk membangun keadilan itu aja. Soalnya sebelum-sebelumnya karena ada kasus yang buat saya greget juga. Oh gitu. Di situ saya pengen maju
ingin transparansi, terus sama kolaborasi itu aja. Oke, jadi kalau Mas Dendi ini karena pengalaman pribadi ya, Iya. ya mungkin selama menjabat menjadi gubernur BMFH, terus mendapatkan mungkin ada kasus atau kendala-kendala kerikil-kerikil nggak sih ya, kerikil-kerikil dalam organisasinya. Jadi kayaknya aku harus menaikkan ya value diri terus menjadi menjadi pemimpinnya mahasiswa di UWP gitu ya, betul ya? Oke. Saya juga pengen tahu nih, tadi kan pengalamannya adalah sama-sama pernah menjadi gubernur di fakultas masing-masing. Kalau pengalaman organisasi lain atau mungkin ada prestasi, bisa diceritakan nggak? Monggo, mau bergantian silakan. Kalau dibilang prestasi saya nggak bisa sebut prestasi karena saya lebih sukanya punya pengalaman. Oke, pengalaman aja deh. Kalau pengalaman bukannya gimana, tapi saya merasa jam terbang saya sudah tinggi. Oh, setinggi apa itu ya? Semester 2 sudah aktif di konferensi mahasiswa administrasi publik se-Indonesia. Itu waktu itu bertempatan di kampus Estialan Bandung. Oke. Ya, di belakangnya Gedung Sate itu. Terus di tahun 2024 kemarin juga terpilih lagi perwakilan dari Wijaya Putra buat di UGM. Konferensi lagi. Dan tahun ini besok di tanggal 4 Agustus sampai tanggal 9 di Universitas Brawijaya. Mas Bayu lagi Iya, yang dipilih ya untuk mewakili Universitas Wijaya Putra. Ya meskipun kita, di situ kan acaranya itu kayak konferensi, selain kita membuat policy brief, kebijakan buat pemerintah, pemangku kepentingan, kita juga itu ada lomba artikelnya juga. Ya meskipun kita nggak pernah lolos, tapi visi saya mengikuti kegiatan itu bukan untuk cari kejuaraan, tapi saya cari relasi. Gimana kampus kita ini bisa dikenal. Betul. Karena jujur waktu di Jalan Bandung, saya kenalan sama teman-teman dari UNESA itu nggak tahu kampus Wijaya Putra di mana. Padahal deket ya. Iya betul. Karena tahunya kampus yang sama-sama Wijayanya, tapi belakangnya beda ya. Oke. Gitu. Terus akhirnya saya mulai coba lagi. Yang kemarin sudah mulai kenal, dapat relasi banyak. Dan insya Allah besok ini tanggal 3 Agustus teman-teman dari Mula Warman sama Sialan Makassar datang ke kampus untuk studi banding di sini. Oh menarik ini, menarik. Jadi dari semester 2 tadi, semester 2 sudah ikut konferensi, kemudian aktif menjalin relasi dengan teman-teman yang lain ya, universitas lain. Jadi ini juga membantu WP sebenarnya ya. Jadi kita diam-diam itu bekerja ya, bukan banyak bicara tapi tidak bekerja ya. Jadi bekerjanya kan konferensi, tapi ternyata ada yang dihasilkan lain itu universitas lain tertarik untuk datang ke Universitas Wijaya Putra. Karena saya juga membrandingkan kampus kita di sana kampus yang elit gitu. Oh iya. Mungkin dong. mereka mikirnya kampus kita ya cuma 1, terus aku bilang kampus kita ada 3 loh, nggak cuma 1. Iya betul. Terus sebelumnya kemarin waktu Lebaran itu ada temanku dari Mula Warman kesini. Sudah izin juga sama pihak kampus, diizinkan mau keliling kampus silakan. Dan mereka pun kaget, kayak ini sekolah swasta tapi bangunannya udah ngalahin negeri, mulai dari meja-meja kursi dan sebagainya. Terus fasilitas dari kampusnya juga nggak kalah sama negeri. Ya meskipun gedung kita juga terbagi-bagi, mereka pun kaget ada sekolahnya juga. Iya, oke. Jadi mereka tuh memang ya ekspektasinya mungkin kalau swasta mungkin ya nggak jauh-jauh beda sama negeri, ternyata swasta belum tentu bisa melebihi negeri juga ya. Terus selain itu pengalaman saya juga suka ikut penelitian bersama dosen. Meskipun publikasi saya nggak menyebut itu prestasi karena bukan original dari buatan saya, karena saya bisa cuma membantu. Jadi saya merasa itu pengalaman baru saja buat saya. Yang pertama pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sememi. Itu bersama Bu Aini, sekarang udah pindah di Cendana, jadi dosen di Cendana. Terus terakhir PKM sama Bu Dwi Hardani Tias, itu lolos juga pendanaan. Sekarang lolos lagi sama Ibu Warek 1 tentang ketahanan pangan. Insya Allah Agustus berangkat ke Kalimantan. Wih mantap, saya tercenang jadi tercengang, sorry. Jadi prestasi itu bukan juara ya, bukan kejuaraan kompetisi biasa, tapi memang menulis artikel pun menurut saya itu sudah prestasi mahasiswa, karena kan
apalagi di UIP ya, mungkin belum banyak mahasiswa yang aktif membantu dosen dalam penulisan artikel atau lain sebagainya. Kalau di Fakultas Hukum itu kita sorry ya kalau boleh sombong ya ini. Boleh itu nggak Ya, apa-apa. saya harus Branding. Iya dong, ya membranding Fakultas Hukum lah. Saya membantu. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu kita punya kesempatan ya. Nanti semester depan ya, Den. Ya, yang mau di semester 8 kan skripsi, tapi kita prosesnya dari semester 7 mereka bisa menulis artikel minimal Sinta 4. Dan itu sudah kami lakukan 2 tahun ke belakang ini dan hasilnya luar biasa. Tahun ini ada 19 mahasiswa yang sudah berhasil untuk artikel Sinta 4 dan itu juga diakui sebagai tugas akhir mereka. Karena Sinta 4 kita tahu sendiri susahnya seperti apa kan ya. Apalagi dengan kelas mahasiswa yang mereka benar-benar original, mereka bikin sendiri. Jadi bukan bersama dosen ya. Gitu. Itu salah satu kesombongan kami ya. Silakan Mas Dendi, pengalaman berorganisasi atau yang lainnya. Mungkin dari lahirnya ada suatu proker yang mungkin digadang-gadang selalu diberi aplaus sama Biro Kemahasiswaan. Apa itu? Itu awal mulanya kajian hukum. Ini proker kajian hukum. Oke. Dapat aplaus, selalu dapat aplaus. Mm-mm. Dengan yang sudah berapa kali, udah 3 jilid kalau nggak salah, dengan budget 500.000. Satu kali. 3 jilid sudah 3 kali mengadakan dengan budget 500.000. Keren. Nah itu lahirnya kajian hukum dari pengalaman saya yang waktu itu alhamdulillah ya grand final di UKDC. Waktu itu esai terkait anti slap aktivis lingkungan. Mantap ini. Itu muncul idenya bersama rekan saya Dani, ingin membuat itu. Ya terus itu pengalaman pertama ya yang banyak ceritanya. Ya, banyak ceritanya ya. Banyak ceritanya. Banyak. Jadi dari satu pengalaman itu bisa mendapatkan beberapa cerita, bisa menceritakan. Oh panjang ceritanya, jangan banyak kalau di sini Mas ya. Tujuannya nggak curhat soalnya ya. Oke. Kita tujuannya. Oh iya, sabar ya. Terus ya banyak lah mengikuti lomba-lomba kayak legal opini kemarin. Alhamdulillah ya meskipun nggak lolos tapi nilainya memuaskan, udah bisa bersaing sama negeri-negeri yang lain. Oke. Terus kemarin ini kita ikut lomba di BI ya terkait ini artikel apa kemarin judulnya tentang tema Blue Economy. Blue Economy. Dan Oke. green economy rendah karbon. Terus kemarin alhamdulillah saya ditunjuk jadi ini perwakilan paralegal. Senyumnya itu. Paralegal Pelatihan paralegal. Oke. Itu kalau buat mahasiswa hukum itu memang salah satu yang bisa dibanggakan ya Mas ya. Jadi dengan kajian hukum yang prokernya kajian hukum itu setiap bulan dilakukan dengan mengundang dosen-dosen yang expert untuk membahas isu-isu hukum yang terbaru. Jadi memang pesertanya adalah mahasiswa hukum sendiri. Jadi supaya mereka tuh tetap update kajian-kajian hukum yang terkini. Tadi kompetisi legal opinion, kemudian esai ya. Nah, ini 2 jagoan yang luar biasa ini law friends ya. Jadi mereka benar-benar aktif mengupgrade dirinya sendiri ya. Jadi setelah mengupgrade diri sendiri mereka tergerakkan hatinya untuk mengupgrade mahasiswa di UIP semuanya. Jadi bukan hanya diri sendiri ya. Oke. Langsung aja. Kalian punya visi misi apa? Kok bisa mengajukan diri? Aku loh siap untuk memimpin mahasiswa di UIP. Ini kalau visi misi ini sedikit apa ya? Jadi kalau prinsip saya selama saya kuliah, setahu saya yang namanya estafet organisasi itu bukan membuat hal yang baru untuk merubah yang sudah ada.
Siap. tapi meneruskan dan memaksimalkan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi visi misi yang saya buat sama Dendi ini bukan kita copy paste ya, tapi kita telaah dari presiden tahunnya Kak Siva sama tahunnya Mas Galuh. Kita bandingkan. Nah, program mereka yang masih bisa dipakai di tahun saya sama Dendi nanti, sekiranya kalau kita terpilih, itu apa yang perlu dimaksimalkan lagi. Gitu. Jadi kita benar-benar mau memaksimalkan apa yang sudah ada sebelumnya, tidak membuat yang baru. Karena kita juga percaya kalau kita bikin visi misi yang sulit itu juga utang kita kepada mahasiswa. Siap, betul sekali. Kalau boleh tahu visi yang dulu apa? Yang kalian sampaikan tadi bahwa berarti kan kalau dipertahankan kemudian tidak dirubah, berarti kan visi itu masih relevan dengan lingkungan di UEP. Visinya aja deh, kalau misi kan banyak nih ya. Visinya apa? Yang hampir sama dari tahunnya Kak Galuh dan Kak Siva itu ada keadilan dan transparansi. Nah, itu kita juga mau menekankan lagi bahwasannya kita siap untuk menjadi wadah yang inklusif dalam membangun kebersamaan, menjunjung tinggi nilai kolaborasi, mengedepankan transparansi serta komitmen pada prinsip keadilan bagi seluruh mahasiswa Universitas Wijaya Putra. Yang digarisbawahi adalah adil dan transparan. Itu memang sesuatu yang harus ya, tapi sulit. Ya, kalau di organisasi kan karena kita dengan banyak pihak, jadi memang itu adalah sesuatu yang sulit bisa memuaskan semua pihak. Kalau adil kan kita kan, menurut saya adil, menurut kalian nggak adil kan belum tentu kan, belum tentu sama tolak ukurnya. Kemudian kalau kita ngomong organisasi apalagi di UEP ya, kan berarti kan mengkomandani semua fakultas, semua program studi. Kira-kira proker apa yang bisa kalian tawarkan 100 hari ke depan? 100 hari dulu deh. Kan harus punya dong. Jadi nanti mahasiswa di UEP itu memilih kalian itu sudah yakin, prokernya 100 hari ke depan tuh ini. Jadi mereka bisa menagih juga. Bayu, Dendi, kamu pernah janji loh ya. Ya, kita kan biasanya gitu kan, memilih wakil rakyat menagih janjinya juga saat dia kampanye. Nah, itu samalah sama kita. Silakan disampaikan. Mungkin ada beberapa, mungkin yang ini agak kombinasi. Karena saya tadi mengatakan kolaborasi ya. Iya. Jadi kalau di Dendi tadi ada kajian hukum, di FISIP itu ada namanya kalau di Konferensi Nasional itu public hearing. Public hearing. Ya, jadi kita mendatangkan tokoh-tokoh yang benar-benar expert dalam bidangnya, entah itu pemangku kebijakan, pemerintah atau pihak-pihak eksekutif lainnya, itu untuk jadikan narasumber. Jadi itu niatnya satu, selain kita dapat wawasan dan ilmu baru, kita juga bisa membangkitkan gimana ya? Karena saya lihat ya teman-teman di Wijaya Putra ini masih kurang dalam public speaking itu bersuara. Betul sekali. Karena saya lihat teman-teman saya juga kalau habis kuliah dosen ngasih pertanyaan, yang jawab juga itu aja. Dosen nyuruh mahasiswa buat ngasih pertanyaan juga nggak ada yang tanya. Yang tanya itu aja gitu ya. Pertanyaannya sama. Gitu. Kalau dari Dendi tadi ada kajian, saya public speaking, jadi kita memutuskan ada namanya Dili. Diskusi publik. Ya. Diselidiki enggak ya? Dili ya. Dili. Diskusi publik. Jadi garis besarnya tuh hampir sama. Jadi mengkomunikasikan ya dengan kajian hukum dengan programnya FISIP kan. Jadi nanti mengundang narasumber, mungkin tidak hanya, berarti kajiannya kan banyak toh. Jadi semua fakultas kan ya, nggak hanya FISIP atau hukum aja. Jadi mungkin ya kayak tadi public speaking memang itu diperlukan banget sih, karena mungkin kita itu mahasiswa kita tuh kadang-kadang itu mindernya karena kita swasta, Mas. Ya. Sebenarnya kan itu bukan kekurangan ya. Sebenarnya kan kita harus ya, saya tuh pengennya mahasiswa tetap berani ngomong. Sebenarnya mereka tuh punya pemikiran yang bagus, tapi penyampaiannya tuh agak sulit biasanya. Lah itu mungkin dari Mas Bayu dan Mas Dendi bisa dibantu ya. Nanti prokernya yang paling utama adalah itu. Ya, meningkatkan soft skill mahasiswa di Universitas Wijaya Putra, khususnya public speaking. Memang itu diperlukan sekali, apalagi di dunia kerja ya. Dunia kerja kalau nggak bisa ngomong kan
orang juga ragu kan. Setuju. Iya. Bahkan saya setuju ada statement yang mengatakan kalau orang yang punya public speaking bagus buat orang pintar itu lebih kepake orang yang public speaking. Betul. Orang pintar belum tentu bisa public speaking. Betul Tapi sekali. kalau orang public speaking, dia pasti bisa bertanya kalau tidak tahu dan sebagainya, bisa belajar secara otodidak. Gitu. Siap. Oh, mantap. Mungkin ada program lainnya? Ada juga mungkin ada rapat kerja itu udah turun temurun ya. Sudah rutin ya. Rapat kerja organisasi, LKM MTM. Terus ada seminar pelatihan karya tulis ilmiah, karena mengingat teman-teman ini juga sering buat PPK Ormawa, PKN dan sebagainya. Kita nanti kolaborasi juga sama CDC buat penyampaian bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Mungkin nggak cuma di CDC aja. Mungkin nanti kita juga bisa undang-undang dosen-dosen yang expert di bidangnya juga. Betul. Jadi dosen-dosen yang mungkin memahami trik and trikinya kalau bikin karya ilmiah itu seperti apa. Karena saya juga sebagai dosen belum berhasil gitu ya. Karena saya mungkin nggak ahli dalam itu. Oke, cukup menarik ya. Jadi memang kenapa 100 hari? Karena di 100 hari itu biasanya orang akan melihat, sudah melihat kamu kerja apa. Ya, jadi Bukan haul ya berarti. bukan dong. Jadi karena ini periodenya kan 1 tahun ya. Nggak sampai sih sebenarnya. Iya, nggak sampai 1 tahun kan, hanya beberapa 8 bulan. bulan. 8 bulan. Jadi dengan 100 hari itu setidaknya kalian sudah menampakkan diri, ini loh kerjanya dari ini pasangan nomor berapa ya kira-kira? Oke, guys. Oh, nomor 2. Nomor 2. Gini ya guys. Ya kalau hukum itu gini. Oke, jadi nomor 2 calon Presma dan Wapresma nomor 2 teman-teman Love Friends. Jadi jangan lupa itu coblos ya. Secara langsung. Oh ya, itu di vote ya, di vote pasangan nomor 2. Jadi jangan lupa teman-teman, nanti ada debat juga kan ya kalian di hari Jumat besok. Oke. 7 malam. Oke, kalau hukum sama FISIP jangan sampai kalah debat ya. Bismillah. Ya, nanti kalau kalah nanti debat sama saya aja. Oke, closing statement. Nah, silakan dari Bayu, Dendi, silakan closing statementnya apa? Untuk mahasiswa UWP atau mungkin untuk mempromosikan diri sih. Kalian boleh sekali lagi silakan. Kalau saya sendiri-sendiri mau jadi satu. Sendiri-sendiri aja. Iya. Gak mikir Rosa. Iya. Kalau saya prestasi itu nggak harus yang kejuaraan dan sebagainya, bertahan sampai sekarang itu juga prestasi. Masya Allah, tabarakallah. Bertahan itu lebih sulit ya. Betul. Bertahan itu lebih sulit. Silakan Dendi. Mungkin berpolitiklah dengan bersih, kalau enggak saya akan bersih-bersihin. Ingat, paslon 2 ada backlink. Kok begini? Paslon 2 bersih. Bersih ya? Bersih. Tampan Mulyono. Oke, terima kasih Bayu dan Dendi sudah mau kita sebagai wadah ya. Ini salah satu support ya, bentuk support kami karena ada perwakilan Fakultas Hukum tentunya, dan kami juga tahu Dendi seperti apa, Bayu seperti apa, karena kan sudah pernah kolaborasi ya kemarin itu. Jadi kita yakin deh kalau mereka tuh akan menang ya. Kalau kalian nggak milih mereka sih, ya kasihan sama diri kalian sendiri teman-teman ya. Oke, terima kasih Love Friends sudah nonton podcast khusus hari ini, edisi khusus untuk paslon nomor 2. Jangan lupa di Coblos coblos. nomor 2. Kalau enggak coblos.